Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaida, NPM 1801050037. Saya dari kelas PGBC semester 5. Nah, kali ini Ibu akan bereksperimen mengamati bentuk akar pada tumbuhan, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Simak terus ya. Sebelum kita membahas tentang akar tunggang dan akar serabut, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang fungsi tentang akar. Nah, akar di sini bisa menjadi alat penopang bagi tumbuhan itu sendiri. Dan selanjutnya, akar dapat menyerap air dan unsur hara dari tanah dan disalurkan ke tumbuhan tersebut. Selanjutnya, akar juga bisa menjadi tempat cadangan makanan seperti wortel, umbi-umbian ya. Akar tunggang adalah salah satu jenis akar yang memiliki akar besar dan memiliki bagian-bagian cabang akar. Nah, yang memiliki akar tunggang ini biasanya disebut dengan nama dikotil atau berkeping dua. Dan cirinya yaitu akar tunggang memiliki akar primer atau akar yang paling besar di tengah-tengahnya. Selanjutnya ada akar tunggang ini termasuk akar yang paling kuat dibandingkan dengan akar serabut. Akar serabut yaitu akar yang berada pada pangkal tanaman yang memiliki panjang yang hampir sama. Jadi akar serabut tersebut di antara akar yang satu dengan yang lainnya itu memiliki panjang dan cenderung lebih sama dengan yang lainnya. Akar serabut disebut juga monokotil atau berkeping satu. Akar serabut ini cirinya seperti bentuknya rumbai-rumbai ya. Bisa kita lihat biasanya bentuk yang satu dengan yang lain itu sama, dan kekuatannya itu lebih kuat akar tunggang dibandingkan akar serabut. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan dan akan mengajak kalian memahami dan melihat apakah perbedaan dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah Ibu siapkan. Ibu di sini membawa bayam. Bayamnya masih kecil ya. Selanjutnya ada pohon jambu biji yang masih kecil. Selanjutnya ada pisang. Selanjutnya ada pohon jagung ya, pohon jagung. Dan yang terakhir ini ada pohon ceri yang masih kecil ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengamati satu persatu ya. Kita mulai dari pohon jambu biji. Coba kita lihat, perhatikan akarnya. Di tengah ini kan cuman ada satu, ya kan, yang paling besar. Dan dibarengi dengan serabut-serabut halus di sampingnya. Tetapi dia ada akar pokok, itu dinamakan dengan akar tunggang. Selanjutnya pada bayam, kita bisa lihat pada bayam ini dia hanya terdapat satu juga nih akar pokok ya. Ini dinamakan dengan akar pokok. Jadi dia, bayam ini termasuk akar tunggang. Selanjutnya pada pohon ceri kita bisa lihat juga, saya dekatkan, kita bisa lihat bahwasanya dia juga hanya memiliki satu akar primer yang lebih besar. Merupakan salah satu contoh tumbuhan yang dinamakan dengan akar tunggang. Nah, bagaimana Bu yang akar serabut? Nah, yang akar serabut ini Ibu sudah siapkan, yaitu adalah pohon pisang. Dia berakar serabut ya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya akarnya ini cenderung panjangnya sama, ya kan? Nih, dilihat panjangnya sama kan? Nah, jadi pohon pisang bisa dikategorikan sebagai akar serabut. Jadi seperti itu. Di
bisa dibedakan antara yang tadi ya, akar tunggang dengan akar serabut. Jadi bisa dilihat perbedaannya bahwa akar tunggang itu hanya memiliki satu akar primer, ya kan? Sedangkan akar serabut memiliki serabut-serabut yang cenderung bentuk dan panjangnya sama dengan yang lain. Jadi kita ada contoh lagi, ibu satu lagi itu ada pohon jagung. Ini juga memiliki akar serabut dan ini serabutnya bener kan? Yang dinamakan akar serabut itu bentuknya seperti rumbai-rumbai, ya kan? Antara bentuk dan panjang dengan yang lainnya itu sama semua. Nah, bisa dilihat, bisa dipahami anak-anak. Kita bisa melihat bahwasanya bentuknya rumbai, panjangnya sama gitu kan. Jadi ini adalah akar serabut. Nah, jadi itu dia ya, perbedaan dari akar tunggang dengan akar serabut. Yang tadi sudah saya jelaskan atau ibu jelaskan ke kalian bahwasanya akar tunggang itu memiliki akar pokok atau akar primer yang dia tumbuh ke bawah dengan besar sendiri, intinya besar sendiri. Jadi itu merupakan akar pokok dari akar tunggang tersebut, makanya dinamakan dengan akar tunggang. Nah, akar serabut itu bentuknya bisa rumbai-rumbai dan panjangnya bisa sama. Jadi yang ibu amati, yang kita amati bersama yaitu bahwasanya bayam, jambu biji dengan satunya pohon ceri itu memiliki akar tunggang. Dan ingat, akar tunggang itu sangatlah kuat. Biasanya kita akan menemukan akar tunggang itu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dia pohonnya besar. Ketika pohon itu besar, biasanya dia memiliki akar tunggang. Jadi seperti itu. Nah, tadi yang sudah kita amati juga ada pohon pisang dengan pohon jagung. Jadi sudah kita melihat bahwasanya itu adalah akar serabut. Dan tingkat kekuatannya itu biasanya lebih kuat akar tunggang dibandingkan dengan akar serabut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, itulah dia hasil pengamatan kita pada hari ini tentang mengamati akar tunggang dan akar serabut. Ibu sudah mencontohkan beberapa contoh akar tunggang dan serabut ya tadi. Semoga apa yang ibu sampaikan pada kalian dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian. Jadi untuk akar tunggang dan akar serabut itu jelas berbeda ya, dari ciri, dari bentuk akar, panjang akar, dan susunannya. Jadi seperti itu. Dan kurang lebihnya ibu mohon maaf, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.